Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan seputar portofolio investasi Anda, silakan saja untuk bisa bergabung melalui line telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif, dan nanti akan langsung coba dijawab oleh narasumber kita di sore hari ini. Dan masih bersama kami Bapak Parningotan Julio, Senior Fund Manager Pacific Capital Investment. Pak Parningotan, ini saya sedikit bergeser Iya. kembali ke sektor lainnya, ke sektor penerbangan begitu. Tadi sudah ada informasi yang kami sampaikan, Garuda Indonesia baru saja mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk menopang jasa ekspor. Sementara jika kita Iya. lihat hari ini, Garuda Indonesia juga cukup menguat 2,61%. View untuk Garuda Indonesia sebetulnya seperti apa sejauh ini, Pak Paningotan? Iya, untuk airline sih nggak jauh beda dengan airline lainnya ya di seluruh dunia. Saya rasa untuk Garuda Indonesia sendiri pasti masih akan dalam posisi yang kurang begitu baik ya. Karena memang dengan pandemi ini traveling, terus pergerakan manusia itu menjadi turun sekali gitu ya. Terakhir kita lihat bahwa dari sisi bisnis airline dia lebih dari 50% di seluruh dunia terus. Jadi kalau ke depannya untuk sementara saya rasa masih akan dalam posisi yang kurang begitu baik. Kalau kita lihat bahkan katanya kemarin Thai Airlines ya yang kolaps ya, bangkrut ya. Terus Singapore Airlines juga yang perusahaan internasional yang besar itu juga udah layoff banyak sekali orang. Jadi memang untuk ke depannya untuk bisnis airline sih sepertinya masih akan cukup terpukul karena dengan kondisi sekarang pergerakan manusia yang relatif lebih sedikit gitu ya, itu jadinya pesawat-pesawatnya jadi nggak terlalu terpakai. Dan untuk ekspor harusnya marginnya nggak begitu sebesar dengan traveling sih. Oke, bahkan di US saja begitu ya, stimulus dibicarakan khusus untuk maskapai penerbangan begitu ya. Betul. Kalau nggak Saking. kolaps juga, betul. Oke, nah lantas dengan kondisi itu, apakah kemudian Garuda Indonesia, jika kita memang di kacamata investor ataupun mungkin trader begitu, ini masih cenderung untuk di wait and see terlebih dahulu saja nanti perkembangan yang ada, atau seperti apa, Pak? Iya, kadang-kadang mungkin kalau buat katakanlah orang yang view-nya jangka panjang sekali sih ya, bisa saja dia berharap mungkin dengan kondisi sekarang sudah terendah, kemudian nanti pada saat pandeminya berakhir, kemudian orang mulai bergerak lagi, traveling lagi, semua akan jadi lebih baik. Akibatnya juga kinerja dari emiten-emiten penerbangan akan membaik gitu ya. Tapi ya itu dia tadi, balik lagi ekspektasinya bagaimana nih sekarang. Apakah kira-kira pandeminya akan selesai dalam waktu pendek, misalnya saya 2-3 bulan lagi apa tidak gitu ya. Kalau enggak ya mungkin untuk sementara masih akan tertekan. Tapi kalau ekspektasinya ya udah selesai 2-3 bulan lagi, ya oke saatnya beli gitu mungkin. Oke, jadi memang kunci utamanya saja yang perlu kita perhatikan bagaimana kemudian penyelesaian pandemi ini, kapan berakhirnya, sehingga kinerjanya akan improve atau tidak begitu ya. Iya, Terutama selama untuk ini belum kan gimana coba traveling ya susah ya. itu tadi sedikit ulasan terkait dengan Garuda Indonesia. Pemirsa, mungkin Anda juga cenderung memperhatikan saat ini, silakan saja untuk bisa menjadi tambahan acuan bagi Anda. Sementara dari Garuda Indonesia, Pak Paningotan, saya bergeser kembali ke saham-saham lainnya. Ini sudah masuk pertanyaan dari para pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, terutama melalui WhatsApp interaktif kami. Saya ke pertama, ini ada Pak Putra di Bekasi. Halo, selamat sore Pak Putra. Ingin menanyakan support dan resisten untuk saham Ramayana Lestari dan juga Tunas Baru Lampung atau TBLA ini. RALS sudah punya di 566, kemudian TBLA sudah punya di 767. Satu persatu Pak Paningotan, kita ke Ramayana terlebih dahulu. Iya, Ramayana. Untuk RALS dapat sentimen positif lah ya dari Omnibus Law ini ya. Jadinya memang kalau kita lihat dalam 2 hari berturut-turut dia menguat 3 hari bahkan ya, menguat cukup signifikan sih. Harusnya memang masih ada potensi untuk naik. Let's say ke level 615 lah ya. Dengan sekarang aja dia di 570 berarti udah mulai untung ya. Tadi ya investornya gitu. Yang penting bisa di hold dulu sih gitu ya kalau saya rasa. Oke, di hold dulu. Karena masih ada potensi untuk ke level 600-an sih. Bisa cukup terbuka sih untuk kita. Oke, masih cukup terbuka untuk bisa menembus level lebih tinggi lagi 600-an. Jadi hold, tadi saran dari Pak Paningotan untuk Pak Putra di Bekasi, RALS. Sementara untuk TBLA ini berbeda sekali sektornya. Wah ya, yang ini satu lagi agriculture ya. Ya. Betul, sebentar saya coba. Hari ini ditutup naik 3,38% ke 765. Betul, oke. Secara umum sih dia masih cenderung konsolidasi ya dari
dari supportnya ya, support level 735 kemarin itu sempat diuji beberapa kali, terus dari rebound. Sekarang kalau kita lihat dengan resistensi mungkin ada di level 760, tadi di 765 ya, berarti dia sudah tembus sih. Jadi memang dengan menembus resisten ini probability untuk menutup gap di level 780 itu jadi lebih besar sih gitu ya. Jadi tadi harga average-nya pasti 767 sudah punya. 767 ya. Ya. Ya udah saya rasa sih 780 itu ada gap yang akan ditutup sih. Mungkin itu bisa dilihat kalau misalnya bisa berhasil break atas gap itu, ya saya rasa sih sebaiknya di hold dulu gitu ya, karena masih akan berpotensi untuk menguat. Tapi kalau ternyata gagal break atas gap itu, mungkin itu bisa jadi area untuk take profit sih gitu. Oke, baik. Tadi ada dua hal yang bisa diperhatikan begitu ya, ada tutup gap ataupun take profit jika memang tadi level-levelnya sudah cukup sesuai begitu ya, sementara level 780 terdekat ini masih berpotensi untuk tembus. Itu tadi untuk Pak Putra di Bekasi, semoga bisa menjawab untuk Raus dan juga TBLA. Sementara pertanyaan berikutnya ini datang dari Pak Bambang di Jawa Timur. Wah, ini pertanyaannya tadi sudah kita ulas begitu ya, menanyakan soal Raus di 570 dan juga Garuda Indonesia di 258 untuk jangka pendek. Tapi untuk kedua saham ini kita recap saja untuk Pak Bambang di Jatim, apakah kemudian masih cukup oke dengan posisi yang sudah dimiliki saat ini, Pak Paningotan? Iya, untuk Garuda ya, kalau memang saya katakan sebenarnya kan kunci utamanya adalah di selesai pandemi ini. Ya. Tapi kalau memang udah punya, terus secara teknikal juga kalau kita lihat sih memang dia mulai menguat lah ya gitu ya. Supportnya, resisten yang ada terdekat sekarang ada di 248. 248 ini ya. Jadi 248 betul. 248 ya. Udah kalau memang udah punya sih ya hold dulu lah sampai 248. 250 coba lihat, cermati kalau memang dia menguji level itu dan kemudian gagal tembus dan cenderung berbalik ke bawah, ya boleh jadikan area buat take profit. Tapi kalau memang bisa tembus ya oke gitu. Oke. Secara teknikal sih seperti itu, tapi secara fundamental saya masih bertensi sih untuk menunggu ke selesainya pandemi ini sih. Oke, ini sepertinya memang gitu. Pak Bambang masih harus juga mengimbangi dengan bagaimana kondisi fundamentalnya begitu ya, selain memang melihat momentum-momentum teknikal, meskipun tadi sudah diberikan saran juga boleh saja untuk dilakukan hold seiring dengan resisten dekat di 248. Mungkin ingin menyamakan dengan modal di portofolionya begitu ya Pak Paningotannya di 250. Baik, itu untuk Pak Bambang di Jatim. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Anda. Terima kasih banyak sudah bertanya ke kami. Kemudian ada Pak Edi Basuki. Selamat sore Pak Edi di Jakarta. Ini menanyakan saham Auto. Sudah punya di 850, support, resisten, dan target price-nya seperti apa untuk saham Auto, Pak Paningotan? Oke, Auto. Astra Auto Parts? Iya, betul. 855 ya, terakhir ya. Ya. Dengan di level 855 ya sebenarnya pada dasarnya sih dia masih cenderung menguji atau mendekati resisten selain di 870 itu. Jadi ingat belinya sih kayaknya belum terlalu besar juga ya untuk Auto ya. Kalau saya lihat sih di situ, jadi belum ada bilang saya rekomendasi beli kuat sih. Tapi karena dia udah punya 850 ya hold saja nggak apa-apa gitu ya. Siapa tahu mungkin akan menuju resisten 885. Bisa saja seperti itu. Oke, jadi di hold saja. Di hold saja dulu. Nggak yang jelas ya nggak dalam tekanan jual yang kencang juga sih gitu. Jadi intinya. Ataukah karena memang volumenya juga tidak terlalu terlihat ini? Betul, volumenya rendah sekali dan memang ini kan nggak terlalu liquid ya sebenarnya ya. Kalau saya nggak terlalu liquid sih gitu. Supportnya ada di 835 lah. Oke, support 835, sarannya boleh saja di hold. Saat ini posisinya di 855 untuk Auto. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Edi Basuki di Jakarta. Sementara ini berikutnya, kita ke sektor lainnya. Ada sektor media, ternyata Pak Wahyudi di Balikpapan menanyakan satu saham SCMA, Surya Citra Media, punya di 1232. Bagaimana kemudian saran untuk Pak Wahyudi dari Pak Paningotan? Pegang aja sih kalau saya pikir sih untuk SCMA sekarang dari sisi teknikal sangat bagus ya. Kemarin dia naik lumayan dengan volume yang besar. Hari ini juga masih menguat ya gitu ya. Hari ini di 1255 plus 121%.
Saya rasa resisten ada di level 1.300, 1.290. Oke. Nah ini juga bisa saja tercapai, hanya saja memang karena dia sudah naik, let's say 2 hari ini, ya mungkin dalam waktu dekat akan sedikit konsolidasi sedikit atau koreksi sedikit, tapi saya rasa nggak apa-apa tuh di hold karena masih cukup berpeluang sih menuju ke level 1.300-an sih gitu. Oke, masih cukup berpeluang untuk menyentuh level 1.300-an dengan volume yang terlihat hari ini cukup tebal begitu ya, sehingga tadi sarannya dari Pak Ningotan boleh saja untuk ditahan terlebih dahulu meskipun kita lihat nanti bagaimana realisasi profitnya tergantung dengan kalkulasi apakah sudah cukup sesuai begitu ya. Nah, iya, boleh saja. Oke, baik, itu tadi ada level-level yang bisa dijadikan acuan untuk Pak Wahyudi di Balikpapan untuk SCMA. Dan pertanyaan lainnya masih ada ini Pak Ningotan. Tapi nanti kita coba ulas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami segera kembali. Baik.